Halo YouTube, halo Kicomania dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel ini. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mana sih yang lebih baik antara susu kental manis ataupun susu ini ya, susu bubuk ini. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, apa sih pakan yang bagus buat kolibri kelapa kita ya. Jadi di video saya sebelumnya itu sudah saya bikinkan ada dua menu makanan untuk kolibri kelapa, dan yang satu itu untuk yang aktif, maksudnya kegiatannya banyak, terus aktivitasnya mungkin ngantor atau mungkin punya aktivitas lain ya. Nah, itu ada di racikan yang pertama. Terus untuk yang racikan kedua itu untuk cuaca kemarin itu sempat hujan terus tiap hari. Nah, itu bikin burung kita jadi gembung ya, jadi ngerodong. Nah, untuk video kali ini saya nggak akan gimana sih cara meraciknya, tapi saya akan ngebahas mana yang terbaik di antara dua ini, karena banyak sekali yang menanyakan pakan yang baik itu apa ya. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa pilih atau teman-teman bisa dapat referensi dari sini. Oke, sekarang kita masuk ke ke ini dulu ya. Kita bahas ke susu kental manis dulu. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena saya iseng waktu beli susu itu saya iseng. Di sini ada informasi nilai gizi. Kalau vitamin itu relatif lah ya. Maksudnya vitamin ini kan bisa didapat dari jemur aja udah cukup ya. Kalau untuk burung itu dijemur terus pakai extra food itu udah cukup. Nah, sekarang di di informasi nilai gizi itu tertulis di sini ada lemak total 4 gram, kemudian kolesterol. Kalau ini saya nggak ngerti, maksudnya persenannya itu saya nggak paham banget. Yang saya garis bawahi di sini adalah kandungan ininya. Kandungan ada lemak, kolesterol, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, sukrosa, kemudian ada garam. Nah, di sini yang paling tinggi itu ada garam. Kok garam sih? Iya, di sini 25, kemudian di sini 23, kemudian gula itu tinggi banget 19 gram dibandingkan dengan protein yang hanya 1 gram. Ya, jadi di sini yang paling tinggi berarti ya gula ya. Berarti ini susu ini manis banget ya, namanya juga susu kental manis ya. Berarti kandungan gulanya itu lebih banyak daripada proteinnya. Gulanya itu 19 gram, sedangkan proteinnya itu cuma 1 gram. Nah, ini kalau dikonsumsi pure dengan ini, itu kemungkinan besar ya si burung itu bakal nyilet ya, karena di sini yang dibutuhkan itu kan protein untuk burungnya. Si burung itu makan proteinnya dari mana? Kalau misalkan cuma minum ini, proteinnya cuma 1 gram gitu ya. Sedangkan kasus nyilet itu saya temuin di burung saya sudah memelihara lama kemudian hanya saya kasih ini SKM, karena dia burung sogon. Dan waktu itu saya nggak ngerti cara ngasih makan kroto itu, biar dia mau makan kroto itu gimana, apalagi makan ulat Hongkong ya, saya nggak ngerti. Akhirnya cuma saya kasih ini, dan akhirnya nyilet, kemudian meninggal dunia. Nah, setelah saya telusuri ya, ini karena proteinnya itu cuma 1 gram ini ya,
Padahal kan yang dibutuhkan itu protein biar jadi daging gitu ya untuk si burung ini. Nah, ini untuk susu kental manis. Sekarang kita coba lihat susu bubuknya ya. Oke, kalau susu bubuk itu di sini ada tulisan ini lebih komplit ya. Informasi nilai gizinya itu lebih komplit. Ada lemak total, ada omega 6, wis, ada kolesterol, ada lemak jenuh, kemudian protein, karbohidrat, gula, kemudian ada garam juga sama ya. Nah, di sini kita coba simak ya. Lemak totalnya ada 6 gram, omeganya 190 mg, kolesterol 20 mg, lemak jenuh 3,5 gram, proteinnya lumayan tinggi ada 5 gram, kemudian karbohidrat 14 gram, gulanya 11 gram, sukrosanya 2 gram. Maksudnya ini ya, rincian sukrosa itu sukrosa 2 gram, nggak ngerti sukrosa itu apa, nanti teman-teman bisa googling sendiri ya. Kemudian ada laktosa, ada garam atau natrium 90 mg. Nah, kalau ini dibandingkan dengan susu kental manis yang ini, jelas komposisinya itu lebih tinggi yang susu bubuk ini ya. Sekarang kita bandingkan aja deh. Kita bandingkan lemak totalnya 4 gram kalau yang SKM ini ya. Kalau yang bubuk itu ada 6 gram. Kemudian di sini kolesterol itu 0 ini miligram. Kalau ini ada kolesterolnya 20 mg. Lemak jenuhnya 1,5 gram. Kalau yang ini lemak jenuhnya itu 3,5 gram. Kemudian protein jelas ya, ini 1 gram, ini 5 gram. Kemudian karbohidrat, nah karbohidratnya itu dia kalah nih. Karbohidrat itu ada 23 gram yang SKM, kalau ini cuma 14 gram. Gulanya masih banyakan yang SKM ini. Terus kalau yang serbuk itu kan cuma 11 gram, kalau yang SKM itu ada 19 gram. Garamnya juga kalau ini lebih banyak, kalau yang SKM itu lebih sedikit. Nah, kalau saya baca-baca itu fungsinya si gula itu agar si susu ini awet. Kalau saya nggak salah baca ya, kemarin saya baca itu fungsinya kenapa sih di sini itu gulanya banyak. Nah, fungsinya itu biar dia itu sebagai pengawet si susu ini. Kayaknya sih gitu kalau saya nggak salah baca. Nah, ini berarti dari sini bisa kita simpulkan ya bosku, kalau susu bubuk itu kandungan apa namanya ya, di sini saya nggak bilang kandungan gizi ya, mungkin saya lebih menggarisbawahi ini sih proteinnya, protein sama apa namanya lemaknya, karena di logika saya yang bikin gemuk itu ya antara dua ini, protein dan lemak ini. Kalau karbohidrat kan buat tenaga, setahu saya sih gitu. Nah, nanti apa namanya, nanti teman-teman bisa coba pilih mana yang paling pas. Kalau saya sudah bikin. Nah, masalahnya kan kalau misalkan ini dia dibikin ini harus setiap hari ganti nih. Kalau nggak ganti itu basi biasanya ya, apalagi kalau yang lemaknya tinggi. Karena saya kemarin coba pakai susu yang buat bayi yang usia 6 sampai 12 bulan itu menggumpal. Nanti ada contohnya saya ambilkan, itu airnya jadi terpisah antara air dengan lemaknya, dengan susunya itu terpisah. Kemudian saya udah coba bikin biar apa namanya, biar si susu bubuk ini dia bisa bertahan lama,
bisa ya minimal 2 hari lah ya, kita nggak ganti itu. Kalau lebih bagus lagi sih ya setiap hari ganti, cuma kan belum tentu aktivitas kita itu bisa setiap hari apa namanya ngerawat burung ya, mungkin ada kesibukan lain kayak gitu ya. Nah ini caranya, tipsnya akan saya bagikan di cara meraciknya di video saya selanjutnya. Jadi saya sudah coba nih, bandingkan sama-sama burung yang saya baru beli ombyokan dan burung sama beli ombyokan juga. Saya kasih ini SKM, kemudian saya kasih yang racikan dengan susu bubuk ini, dan hasilnya jauh berbeda ya antara ini SKM dengan susu bubuk. Oke, nah saya ambilkan dulu apa namanya contohnya, masih enggak ya? Ya, ini contohnya yang susu buat bayi saya bikin, sudah disimpan di dalam kulkas juga, tapi dia masih kayak gini ya. Memang karakternya seperti ini, mungkin lemaknya ini yang terpisah, ini lemaknya mungkin ya, karena kalau dikocok juga dia jadi gumpalan-gumpalan gitu. Kalau di kandungan gizinya itu jauh lebih banyak bos, kalau misalkan yang susu bayi itu dibandingkan dua susu ini. Cuma kan ya harganya lebih mahal pastinya ya, harganya mahal banget, jadi kurang ekonomis lah buat pelihara burung kalau harus susunya susu bayi seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini. Sama ini juga susu serbuk ini, susu bubuk ini, kalau misalkan dicampur pakai air begini juga dia lama kelamaan akan seperti ini. Nah cara meraciknya akan saya bahas di video selanjutnya. Takutnya nanti kalau di video ini terlalu panjang dan teman-teman bosku semuanya bosen ya dengar saya ngomong, lihat video saya begitu. Jadi video kali ini saya cuma membahas kandungannya. Untuk bahan pertimbangan bosku semua yang ada di rumah, teman-teman semua mau pakai yang mana, masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya untuk burung kolibri kelapa kita. Kalau ini jelas awet, ini dicepuk 3 hari, apalagi kalau sudah dicampur sirup itu bakal tahan lama banget. Kalau ini belum tentu, kalau kita ngeraciknya nggak pas itu paling sehari ya dia udah ngegumpal gitu, udah harus diganti, kasihan burungnya kalau misalkan enggak. Nah gitu ya. Nah, kalau vitamin ini saya pikir ini tambahan aja lah buat burung ya. Cuma kalau vitaminnya kita bandingkan di sini 20-30, oh ya masih tetap tinggian si susu bubuk ini. Ini deh kita coba zat besinya, ini berapa sih zat besi? Oh nggak ada. Fosfor 20%. Di sini fosfornya cuma 8%. Terus apalagi vitamin C di sini nggak ada, di sini ada. Ya gitulah. Pokoknya ini lebih lengkap. Cuma agak ribet ini penyajiannya, dia agak ribet. Kalau ini tinggal masukin cepuk aja udah jadi ya gitu. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like video ini jika Anda suka, silahkan dislike sebanyak-banyaknya kalau misalkan Anda nggak suka video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam kicau mania.